Baik, kalau begal ini Bapak Ibu, hukumannya memang ngeri begal itu. Begal itu hukumannya adalah dia dipotong tangannya dan kakinya silam. Tangan kanan dipotong, tangan kaki kiri dipotong, kemudian disalib sampai mati. Jadi kalau ada orang kita lihat mau dibegal, kemudian ketangkap, langsung dibunuh. Ini persoalannya adalah berhak kita untuk melakukan itu. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar berikutnya. Ini dosa besar yang sudah banyak kita ketahui, tapi mungkin ada faedah yang belum kita ketahui adalah berbohong. Di sini dosa besar ke-440, berbohong. Kalau ditanya apa dalilnya, sudah tahu kita masing-masing. Di antaranya hadis tentang munafik. Tanda-tanda munafik itu kata Nabi ada 3. Satu dari 3 itu adalah kalau bicara bohong. Munafik dalam hadis ini bukan munafik seperti munafiknya orang zaman Nabi. Munafik ada 2. Ada munafik ini itu munafik keyakinan. Secara zahir dia tunjukkan dirinya itu orang Islam, tapi dalam hatinya tetap dengan kekufuran. Itu namanya munafik dalam keyakinan. Ini yang digambarkan oleh Allah, penghuni nerakanya nanti dikerak-kerak neraka, di dasar neraka jahanam. Ada yang kedua, munafik amal perbuatan, amaliyah, amal perbuatan, bukan keyakinan. Nah, ini tak sama nih hukumnya dengan orang yang kafir, orang yang munafik dari segi keyakinan. Orang yang munafik dari segi keyakinan itu yang banyak di zaman Nabi itu. Tapi yang disebut oleh Nabi tadi ayatul munafik itu amaliyahnya. Amaliyahnya itu sama atau mirip-mirip dengan orang munafik yang dulu. Amaliyahnya, bukan keyakinannya. Karena kadang-kadang begini Pak, kita dengar kawan itu kadang-kadang menengok, janji datang jam 7, jam 8 datang katanya. Ayatul munafik salah. Nah, itu nanti kamu siap-siap dikerak katanya, dikerak nerakanya. Salah tempat kan ya. Ayat itu hanya untuk orang munafik secara keyakinan, bukan orang yang dia perbuatannya mirip-mirip orang yang munafik zaman. Jadi perangainya orang munafik dulu itu ya, kalau diberikan amanah tak dijalankan, kalau dia bicara bohong, ya kan? Apalagi berjanji tidak ditepati. Ini namanya perangai orang munafik. Kalau keyakinannya yang munafik, itu yang dicap oleh Allah nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Nah sekarang ini Pak, termasuk berbohong itu ketika ini dalam hadis nih, hadisnya hadis sahih, ketika orang tua, ayah atau ibu memanggil anaknya, nah sini mau ini. Tapi ketika anaknya sudah mendekati, tak jadi dikasih. Hadisnya ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, "Man qala li sabiyyin ta'ala hak a'tiyak thumma lam yu'tihi fahiya kadhibah." Siapa yang berkata kepada anak-anak, "Nah, sini ambil nih," atau "Mau nih," ditawarkan mau ini, tapi tak dia berikan, tak jadi dia berikan. Apa bahasa kita? Ica-ica. Ica-ica. Maka kata Nabi, maka itu sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan. Kemudian dalam kasus yang lain, riwayat Abu Daud, kata Nabi, kata seorang sahabat Nabi, "Da'anni ummi yauman," saya dipanggil oleh ibu saya satu hari, dan Nabi sedang duduk di rumahnya. Apa kata ibunya pada si anak? Sini om, saya kasih kamu sesuatu. Kemudian apa kata Nabi kepada ibunya? Kamu mau betulan gak ngasih anak kamu ini? Kata ibu itu,
Ya Rasulullah, ya, saya mau ngasih tamar, ngasih kurma. Apa kata Nabi? Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadhiba. Kamu tahu tak, kalau sempat tadi kamu itu memang tidak berniat betul memberi anak kamu tadi yang kamu panggil, maka itu akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Jadi hati-hati dengan anak-anak. Kadang-kadang kita pancing aja supaya dia dekat, ya kan? Supaya dia mau. Kita mau gendong nih. Nah, kita pancing mau ini. Rupanya dekat gendong, tak jadi. Nah, ini sebuah kebohongan. Ya. Kemudian kasus yang lain. Ada salah seorang perempuan bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kami, kata perempuan ini, ketika kami menginginkan sesuatu, tapi kami bilang tak ingin. Kebiasaan perempuan ini, dia pengen makanan ini, tapi dia bilang tapi dia pengen sebetulnya. Apakah itu termasuk kebohongan, wahai Rasul? Apa kata Nabi? Innal kadhib yuktabu kadhiban hatta tuktab al-kadhibah kadhibah. Itu semi kebohongan. Semi. Artinya belum betul kebohongan betul. Kenapa? Karena masih zahirnya dengan batinnya masih berubah, berbeda. Belum lagi betul-betul yang termasuk kebohongan yang murni. Tapi Nabi wanti-wanti, ini sudah bau-bau kebohongan, maka sebaiknya untuk tidak dilakukan. Bahkan ada dalam kitab lain, Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk tidak mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang nanti orang yang kita tanya itu terpaksa harus berbohong menjawabnya. Saya lupa kitabnya, Imam Nawawi atau apa. Kita bertanya pada orang yang pertanyaan itu berat dijawab oleh orang itu. Kalau dia jawab, dia terpaksa berbohong, maka kita yang berdosa. Maka pertanyaan yang kita berikan ke orang lain itu di scan dulu. Nih, saya tanya pertanyaan ini, berat orang menjawab. Berat ini artinya kalau orang yang menjawab sesuai dengan fakta, dia tersinggung, dia menjadi merasa apa gitu, tapi nggak enakan, akhirnya dia jawab tak sesuai dengan fakta, berarti kan berbohong dia. Nah, itu kita yang jadi penyebab dia berbohong, kita yang berdosa, karena kita yang mengundang, kita yang membuat dia berbohong. Jadi berat, kita yang berbohong jelas itu berdosa. Tapi pertanyaan yang kita berikan ke orang sehingga dia harus menjawabnya dengan berbohong, itu ternyata kita juga kena impas. Maka ya perlu dipikirkan untuk bertanya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, berbohong itu hukum dasarnya itu tidak boleh. Tapi nanti dalam kondisi tertentu hukumnya menjadi boleh, bahkan wajib. Wajib itu kan artinya kalau kita tidak berbohong malah berdosa. Nah, bagaimana cara menentukan itu? Ada kaidahnya. Ketika kita punya maksud, dan maksud itu bisa kita sampaikan dengan berbohong atau dengan jujur, bisa dua-duanya. Maka kalau kondisinya seperti ini, kita sampaikan dengan berbohong, dosa. Paham? Kita ada maksud yang ingin kita sampaikan. Maksud yang kita sampaikan itu bisa kita sampaikan dengan cara jujur dan bisa berbohong, bisa dua-duanya. Tinggal pilih aja gitu. Nah, pada saat kondisi seperti ini, kalau kita memilih untuk menyampaikan maksud itu dengan berbohong, dosa-dosa. Karena bisa dengan jujur, kenapa milih yang berbohong? Sekarang, kalau ada tujuan yang ingin kita sampaikan, cuma caranya itu tak bisa dengan jujur, dengan berbohong cuma bisanya. Kalau jujur, ini bahaya. Ada mudarat atau risikonya nantinya ditanggung.
Berarti cuma satu-satu cara untuk menyampaikan tujuan ini, maksud ini hanya dengan kebohongan. Maka kalau kita sampaikan yang berbohong, itu hukumnya boleh, hukumnya mubah. Kalau memang kita memang tujuan yang kita ingin sampaikan ini statusnya belum wajib, kita belum wajib menyampaikan ini. Tapi kalau sudah sampai ke batas wajib tujuan ini kita sampaikan, terus satu-satu cara cuma berbohong, tidak bisa dengan jujur. Tapi ini mesti disampaikan, cuma tidak bisa dengan cara jujur, harus berbohong. Maka ini jadinya wajib kita berbohong. Contohnya apa-apa lah dimasak oleh istri kan, Laila malam itu lama pikiran laki-laki itu. Mampu jauh sampai menjauh ini dijawab ulama itu merabunya 2 hari dulu, ya kan? Nggak enak lah. Dijawab dengan apa namanya, tak jujur, bohong pula. Dalam konteks ini masih mubah, belum wajib. Mubah ini artinya ya boleh-boleh saja kita menyampaikan dengan jujur, boleh juga tidak jujur. Nah, apa contohnya yang kita wajib untuk berbohong? Contohnya adalah di sini kata ulama ini, ketika kita tahu ada orang membunuh si anu, ini resikonya menyawa orang lain ini. Ada orang yang punya lari ke rumah kita sembunyi, dia minta selamatkan, Bang, nanti kalau ada orang nyari saya, mohon Bang jangan bilang saya di sini. Kenapa? Kalau dia tahu saya, Bang, saya dibunuh. Nah, ketika menyelamatkan nyawa orang, hukumnya wajib. Akhirnya sembunyi dalam rumah. Datang orang tuh, Pak, Bapak nampak tadi saya muda. Apa saya buat? Disampaikan nampak, itu berarti kita jujur. Dibilang tak nampak, sah-sah. Apa namanya, bohong. Nah, dalam konteks ini pakai kaidah tadi. Tujuan yang kita sampaikan adalah menjawab pertanyaan orang ini. Pilihannya jawab sesuai dengan fakta, jawab dengan tidak sesuai fakta. Kalau dijawab sesuai fakta, berarti risikonya nyawa orang terancam, terbunuh. Kalau tak sampaikan, berbohong. Maka dalam konteks ini wajib berbohong. Kalau maling, itu wajib malah sampaikan. Kalau maling, kalau di sekongkol, kalau dibilang ikutlah, dia nggak tahu. Kalau sampai dia di sekongkol tuh. Nah, mungkin begini maksud bapak ini, Ustaz. Maling kalau saya sampaikan tempatnya di sini, habis dia mau masak. Nah, ini boleh kita berbohong. Karena maling tak boleh dibunuh, Pak. Tidak ada dalam Islam itu hukuman maling itu dibunuh. Maka yang perlu kita waspadai juga adalah hukuman apa sebenarnya? Hukuman tuh diambuk dulu, benjol dulu, baru serahkan ke polisi, kan itu pula kan. Amuk dulu, hancur lukai dulu, dia hukum masa atau hukuman masa. Nah, apa hukumnya itu? Nah, menangkap pencuri itu harus, karena itu hukum sebuah kemungkaran, kita harus tangkap, berikan ke polisi. Tapi menyiksa, lain cerita itu. Menyiksa pencuri itu tidak boleh, Pak. Kecuali oleh pihak yang berwenang. Kasih ke security bahwanya tuh satpam untuk supaya ngaku bahwa boleh. Ini enggak, warga yang menghakimi, siram minyak, bakar itu besar-besar tuh. Umar pernah bilang begini, kalau satu kampung mau bunuh satu orang yang tak berdosa, satu kampung saya bunuh aja. Satu RT membakar hidup-hidup maling, ya. Itu kalau Umar yang tahu, saya bakar hidup satu warga, satu RT gitu. Karena nyawa. Perbuatan ini bukan melindungi pencuri, tidak. Perbuatan mencuri tidak. Perbuatan mencuri itu salah. Menangkap pencuri harus.
tapi menghukumi pencuri dengan hukuman yang itu tidak layak, itu memang itu dosa juga. Ini kita kadang-kadang memang ya kena emosi Pak. Iku Pak dari mukali Pak Ustaz, tidak takut orang sekali kau takut. Karena geram warga ni, mati ke betul. Apa nampak kayu, nampak. Itu. Jadi emosi dulu gitu, emosi yang perlu kita paham. Jadi pertanyaan Bapak tadi bagus. Kalau pencuri itu lari ke kita tolong Ustaz, Pak tolong Pak, kalau tidak habis ya Pak, habis ya. Nah gimana posisinya? Maka lebih baik berbohong atau jujur aja, cuman ke pihak tertentu maling ada di rumah, tapi sengaja sampaikan tadi tidak ada karena saya takut dibunuh sama warga. Kan ada jalan tengahnya tuh. Kalau rasanya yakin kita, kalau sempat saya jujur ini habis nih walaupun maling. Kalau sudah seperti itu kekhawatiran kita, lebih baik berbohong. Ketika tanya warga yang puas. Tapi setelah itu sampaikan ke PRT, punya PRT. Tadi saya bohong, sebetulnya ada di rumah. Saya takut kalau saya jujur waktu itu, mau bawa parang orang tuh habis nanti. Nah ini lebih baik. Betul kabur dia. Nah itu kan. Tapi Pak tak tahu tuh orangnya. Bapak tak tahu orangnya. Ya tentu nengok kemaslahatan lagi. Kalau Pak takut lah kabur, dia bilang ini dia itu aja langsung. Kalau takut kabur ya. Tapi kalau rasanya dia tak kabur atau masih bisa ditangkap karena kita tahu orangnya, nah juga amankan dulu. Tapi memang betul Pak, menghakimi orang dengan tindakan kriminalnya yang kita tidak berwenang untuk menghakimi seperti itu, atau dengan hukuman yang melebihi dari kewajaran, itu dosa juga. Jadi bagaimanapun geramnya kita, tetap waras dalam memberikan hukuman. Seperti ya maling yang dibakar itu sudah tak sesuai, itu akan diminta pertanggungjawaban, akan tetap diminta pertanggungjawaban. Maka ya kita bukan tidak geram kita dengan maling yang susah ditangkap itu. Tapi persoalannya kalau kita hukum dengan hukuman dibakar, itu siap-siap nanti di akhirat kita termasuk orang yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kau bakar? Bukan mencuri, tidak ada hukuman mencuri dibakar kata Allah. Apa jawabannya? Kalau begal gimana? Begal kan ada yang kasusnya sampai. Baik, kalau begal ini Bapak Ibu, hukumannya memang ngeri begal itu. Begal itu hukumannya adalah dia dipotong tangannya dan kakinya silam. Tangan kanan dipotong, tangan kaki kiri dipotong, kemudian disalib sampai mati. Jadi kalau ada orang kita lihat mau dibegal, kemudian ketangkap, langsung dibunuh. Ini persoalannya adalah berhak kita untuk melakukan itu. Itu saja. Kalau hukumnya memang berat, memang dibunuh. Begal itu hukum mau dibunuh, hukuman begal itu. Kalau yang aturan agama kita dibunuhnya itu dipotong karena tangan, potong kaki, silam, dan disalib di jalan sampai mati sebagai peringatan bagi orang. Berarti kan mati juga ujungnya. Nah sekarang ketangkap begal, diamuk sampai mati. Itu satu aja persoalannya. Boleh tak kita melakukan itu selaku warga? Itu saja. Kalau hukumannya memang mati hukumannya. Maka yang lagi-lagi yang lebih baik adalah kalau masih bisa ditangkap, diserahkan hidup-hidup, itu lakukan. Tapi kalau melawan ya, kita mulai mau mati, diamuk oleh massa, itu lain cerita itu. Tapi kalau masih bisa ditangkap hidup-hidup, diserahkan ke pihak berwajib, itu yang lebih baik. Tapi kalau sempat terjadi juga dia massa mati dia, mudah-mudahan pelakunya, warga yang membunuhnya ini dimaafkan Allah. Karena hukuman begal itu mati hukuman. Beda pencuri hukumannya tidak ada yang mati, tidak boleh dia mati. Hukuman maksimalnya hanya dipotong tangannya dari lengannya, dari pergelangannya. Nah, ini tidak, nyawanya mulai. Ini berarti sudah menyalahi hukuman. Maka membunuh maling
Itu dua, jadi satu, bapak berhak nggak melakukannya? Oh enggak, saya warga biasa, kena satu. Kedua, sampai mati dianiaya, iya, tapi memberikan sanksi yang itu justru bukan sanksi mencuri. Dua kena ya. Kalau sekarang namanya pasal berlapis dua. Tapi kalau yang begal tadi dibunuh oleh masyarakat, satu kena cuma masyarakat biasa, bukan yang punya otoritas untuk membunuhnya. Yang punya otoritas membunuh begal ya penguasa, pemerintah. Pasal itu aja. Tapi kalau membuat begal itu nanti, memang itu hukumannya. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan. Wah, ada silakan. Ini lontong kita basin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh kasus Ya. kita penyanyian beribadah ke masjid Ya. di malam dan penyanyian kita besok kita ikut pengajian di muslim Ya. yang akan diisi oleh Ustaz Al-Fitri. Ya. Ini rumah kita jauh nih Pak. Ya. Ternyata Pak Ustaz tak hadir, timbullah rasa kecewa. Ya. Pulang dengan mulai lemah lesu. Ini nilai ibadahnya termasuk dosa. Kesal karena ustadz yang ditunggu tak datang. Apakah berefek pada pahala yang bapak dapatkan? Ya tidak. Selagi kesal bapak itu tidak mencarutkan ustadz itu. Ya makanya kesal karena aduh kenapa ustadz tidak datang? Ya kecewa saya. Itu insya Allah Pak. Kecewa bapak itu kecewa positif itu. Ya karena perjuangan bapak kan jauh tuh. Rumah jauh, jalan kaki pula umpamanya. Tak datang ustaznya, kecewa, itu insya Allah tidak berpengaruh. Tapi kalau kecewanya sampai kurang ajar ustaz, awalnya jauh jalan kaki dan ibu mati dah ustaz. Contohnya, dada ini contohnya, awalnya jauh jalan kaki ya ini memang kurang ajar ustaz. Ada bau tak, mati dah ustaz. Contoh, nah itu sudah bermasalah tuh. Karena apa dah nyumpah ustaz. Sudah melaknat tadi bahasa, nah, itu baru tuh. Tapi kekecewaan yang tadinya mampus tak timbul, ya, awal mendego, itu kecewaan yang itu dihargai oleh agama kita, karena itu bentuk tamaknya kita dengan ilmu, tamak kita ilmu. Tapi kalau sudah berbuah respon yang negatif tadi, menyumpah-nyumpah, mengutuk ustaz itu, nah ini juga salah. Itu mempengaruhi besarnya pahala yang dapat. Iya pas itu bagus. Beda dengan sebagai kawan timbul satu dia mengampur satu timbul. Ngampur timbul. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.